Perkenalkan, kami dari kelompok 8, mata kuliah Entrepreneurial Leadership dan Organization di BINUS Malang. Saya Davin Edward Limantara, dan juga nanti ada teman saya Farel Jonathan Wibowo dan Immanuel Rafael. Kami akan menjelaskan mengenai feedback dan reflection mengenai konsep leadership yang dapat diterapkan pada usaha yang akan kami jalankan atau mungkin kami bangun ke depannya. So basically, ide bisnis kami itu sendiri dari kelompok 8 yaitu Rain Storage. Rain Storage ini sebuah model bisnis platform dan juga circular yang fokusnya itu untuk menyediakan ruang penyimpanan tambahan kepada individu ataupun bisnis yang membutuhkan tambahan untuk penyimpanan barangnya. Basically kita memanfaatkan ruang yang tidak terpakai mungkin seperti tanah kosong, gudang kosong yang nantinya kami akan bangun menyerupai seperti locker atau bilik-bilik kecil yang nantinya bisa disewa untuk menyimpan barang-barang tambahan. Konsep besarnya seperti public storage yang ada di US. So, yang menjadi daya jual kami yaitu ini mungkin bisa pertama kali di Indonesia pertama kali. Yang kedua, customer bisa customize ukuran storage yang dibutuhkan. Jadi, made by custom storage-nya nanti bisa diubah-ubah. Yang ketiga, juga kami ada layanan-layanan tambahan yang akan kami sediakan bagi customer seperti misalnya asuransi, fitur keamanan yang bisa dikontrol lewat aplikasi di handphone. Kemudian juga ada layanan antar jemput untuk barangnya. Jadi mungkin ide bisnis kami ini kami mentargetkan kepada masyarakat perkotaan yang mungkin saat ini tinggal di apartemen, kos, ataupun rumah yang mungkin membutuhkan ruang penyimpanan tambahan. Karena kita tahu sendiri di era modern ini masyarakat cenderung mengikuti gaya hidup minimalis, di mana desain rumah yang minimalis, semua serba minimalis. Sehingga kadang-kadang masyarakat juga kekurangan nih space buat menyimpan barang-barang mereka. Jadi basically kita di awal akan bekerjanya di wilayah perkotaan dan menyediakan kebutuhan ruang yang dibutuhkan sama calon customer. Kemudian akan ada feedback dan reflection yang akan dijelaskan oleh kedua teman saya. Menurut kami, dalam menjalankan bisnis yang masih tergolong tabu atau asing ini, ada dua tipe konsep kepemimpinan leadership yang bisa diterapkan untuk mencapai kesuksesan yang diinginkan oleh perusahaan. Konsep pertama adalah transformational leadership. Prinsip kepemimpinan ini menurut kami sangat efektif dan untuk diterapkan dalam bisnis Rain Storage. Hal ini dikarenakan dalam bisnis ini akan ada banyak kebutuhan karyawan di berbagai bagian seperti operasional, customer service, lalu juga ada di bagian manajemen inventory, serta logistik. Dalam situasi tersebut, seorang pemimpin akan memiliki sifat transformasional sangatlah dibutuhkan untuk memotivasi para karyawannya agar bisa bekerja lebih giat, lebih produktif, dan pastinya dengan bekerja yang lebih efektif. Seorang transformational leader mampu menginspirasi karyawan dengan visi yang jelas, serta memberikan dukungan dan dorongan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, transformational leader juga memainkan peran penting dalam penemuan dan pengembangan bisnis. Dengan kemampuan mereka untuk melihat potensi dan peluang baru, mereka dapat membantu bisnis restoran melakukan evaluasi berkala, pengembangan, dan juga penyempurnaan di setiap layanan yang akan ditawarkan. Transformational leadership juga membantu dalam menciptakan budaya perusahaan yang inovatif dan adiktif terhadap perubahan pasar. Konsep kedua menurut kami penting adalah task-oriented behavior. Prinsip kepemimpinan yang berfokus pada tugas juga sangat efektif dalam konteks bisnis Rain Storage. Karena dalam bisnis ini, pembagian tugas kepada setiap karyawan bisa dianalogikan seperti menyusun puzzle. Setiap karyawan yang diberikan tugas yang berbeda-beda, namun semuanya saling berhubungan dengan tujuan untuk kelangsungan hidup bisnis Rain Storage. Pemimpin yang memiliki gaya task-oriented mampu memastikan bahwa setiap karyawan memahami tugas mereka dengan jelas, memiliki sumber daya yang pastinya diperlukan, dan bekerja sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Selain itu, dengan menerapkan task-oriented behavior, karyawan akan lebih fokus dalam tanggung jawabnya mengemban tugas tersebut, dan pastinya tugas dari setiap orang-orang ini pasti akan berbeda. Dan orang-orang atau karyawan-karyawan ini tidak perlu khawatir tentang keseluruhan beban perusahaan karena mereka sudah berfokus pada tugasnya masing-masing.
Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang lebih terstruktur dan efisien, di mana setiap individu dapat berkonsentrasi pada tugas mereka dan berkontribusi secara maksimal pada pencapaian tujuan bersama. Lebih lanjut lagi, task-oriented leadership membantu dalam menetapkan prioritas, mengatur waktu, dan memastikan bahwa semua proses operasional berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Dengan menerapkan kedua prinsip ini, kami yakin bahwa bisnis kami akan menghasilkan suatu pekerjaan yang pastinya jauh lebih efektif, optimal, dan pastinya bisa jauh lebih baik lagi ke depannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang reflection yang telah kami lakukan di Latar Regen. Reflectionnya yaitu nantinya dalam menjalankan bisnis Rain Storage, kami sebagai pemimpin harus menerapkan prinsip kepemimpinan yang tepat untuk bisnis kami ini. Karena menurut kami, kinerja karyawan akan ditentukan oleh kepemimpinan dari leadership-nya. Jika kami tidak bisa menjadi contoh yang baik bagi karyawan, maka karyawan kami juga tidak akan bekerja dengan baik. Menurut kami, dengan nantinya kami menggunakan transformational leadership atau task oriented, kami harus tetap memiliki visi dan tujuan yang jelas bagi Rain Storage ini. Visi yang ingin kami capai adalah bisnis yang berkembang dan karyawan juga harus ikut berkembang. Menurut kami, visi ini akan sesuai dengan transformational leadership, di mana jika pemimpin bisa memotivasi karyawan dan berinovasi, yang berkembang adalah bisnis dan karyawannya. Sebagai pemimpin, kami juga akan melakukan pembelajaran dan adaptasi secara berkala, dikarenakan industri ini dapat berubah dengan cepat, baik dari segi teknologi maupun preferensi pelanggan. Refleksi terhadap kegagalan atau kesuksesan dapat menjadi landasan untuk perbaikan dan inovasi berkelanjutan.